Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik. Masih di syarh kitab Al-Waraqat Al-Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Asy-Syahir bin Al-Haramain rahimahullah bin Tawaffa sana 78 wa 400 min al-Hijrah an-Nabawiyah. Qala rahimahullah wal ilmu daruri ma lam yaqa' an nadharin wa istidlalin kal ilmi al-waqi'i bi ihdal hawasil khamsi. Kata beliau rahimahullah, ilmu daruri adalah ilmu yang didapatkan bukan melalui proses nazar dan istidlal. Semisal ilmu pengetahuan yang diperoleh dari salah satu indera yang 5. Nah, ini sudah kita sebutkan sebelumnya ya, bahwa ilmu yakni ilmu makhluk ya, ilmu makhluk yang qasimu ila qismain, al-ilmu daruri dan al-ilmu an-nadhari. Dan taksim ini dari sudut pandang referensinya, dari sudut pandang apakah ilmu tersebut diperoleh melalui nazar ataukah tidak. Nah, yang pertama ilmu daruri yaitu ilmu yang didapatkan bukan melalui proses nazar dan istidlal. Ini sudah kita sebutkan sebelumnya ya. Seperti misalnya yang didapatkan dari indera yang 5. Misalnya ada orang mengetuk pintu dari rumah kita langsung tahu ada orang yang mengetuk, gitu ya. Tapi kalau kemudian kita bilang siapa, terus dia berbicara saya, misalnya dia bilang saya, dari suaranya kita bilang kayaknya suaranya ini si Muhammad. Ini namanya apa? Ilmu nadhari. Ya, kalau saya yakin ini Muhammad, suaranya dari suaranya kita tahu. Ini namanya apa? Ilmu nadhari. Karena proses ada nazar, suaranya saya bandingkan dengan suara yang saya tahu, fix Muhammad, yakin saya 100% tidak salah, ya. Nah, itu ilmu nadhari. Tapi kalau dibilang suara ketukan menunjukkan ada orang yang mengetuk, itu apa? Ilmu daruri. Paham ini? Ilmu daruri. Nah, ketika misalnya kita melihat sesuatu, ya datang di depan kita, terus kita tahu orangnya si fulan gitu. Sudah jelas. Atau ada yang jauh, kita minta bergerak mendekat, kita jadi tahu bahwa ilmu daruri bahwa ada makhluk hidup ini. Ya kan? Ada makhluk hidup. Nah, ada makhluk hidup. Kita tidak bisa pastikan siapa, tapi yang jelas ilmu daruri mengatakan ada makhluk hidup yang sementara ke sini, cuma kita tidak tahu siapa, masih jauh. Nah, ala kulli hal ini ilmu daruri. Atau misalnya masalah warna. Ya, kita lihat ini putih, kita sampai sini ini putih. Nah, ini ilmu daruri. Nah, karena kelihatan dengan mata. Atau kita rasa masakan atau gula misalnya kita cicipin manis. Ini ilmu daruri. Ya, kenapa? Karena ini semua tidak butuh nazar dan istidlal. Ketika seorang menggunakan panca inderanya terhadap sesuatu, maka ilmu tersebut langsung muncul dalam hatinya tanpa melalui proses tanpa perlu ada berpikir. Iya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Seperti misalnya ketika kita mencium bau sampah, bau busuk, langsung otomatis menutup hidung, langsung. Ya. Baik. Ini ilmu apa? Ilmu daruri. Ilmu daruri ini yufidul yaqin, yufidul qata'. Kata itu 0% kesalahan, pasti benar. Ya, pasti benar. 100% benar, dipastikan kebenarannya. Baik. Kemudian dan sini beliau rahimahullah hanya menyebutkan satu cara untuk memperoleh ilmu daruri, yaitu al-ilmu al-waqi' bi ihdal hawasil khams. Cara yang kedua kemarin apa? Ya, khabar mutawatir. Ini juga yufidul ilm, hatta walau min al-kuffar, walaupun dari orang kafir. Karena dalam khabar mutawatir tidak dipersyaratkan muslim. Jelas ya, tidak dipersyaratkan muslim. Kenapa? Karena kepastian khabarnya bukan per individu, bukan datang dari individu mereka, tapi langsung dari semuanya secara utuh. Ya. Ini khabar al-mutawatir. Makanya syarat-syarat yang dipelajari masalah dalam ilmu riwayat
ya, dalam ilmu riwayat atau dalam ilmu riwayat ataupun syahadah, syarat adalah kan muslim, baligh, aqil, ghairu fasik. Kemudian kalau syahadah harus laki-laki dan merdeka. Kalau di ilmu riwayat boleh perempuan, boleh budak gitu ya. Enggak dipersyaratkan laki-laki dan merdeka. Ini semua hanya dipersyaratkan kalau kabarnya kabar ahad. Ya, kalau saksinya saksi ahad. Tapi kalau mutawatir, yang bersaksi juga mutawatir, maka sudah jelas ya. Baik. Jadi karena kabar mutawatir juga yufidul ilmi ad-daruri. Kenapa? Karena seorang tidak bisa menolak datangnya ilmu tersebut kepada dirinya ketika banyak orang yang mengabarkan. Ya. Misalnya dikatakan bahwa masalah ada sebuah negara di sana ya, masalah ke negara masalah Yaman. Walaupun kita tidak pernah pergi, kita langsung percaya karena banyaknya orang yang mengabarkan. Banyaknya orang yang mengabarkan. Baik, wallahu a'lam bis-shawab. Sudah ya? Kemudian berikutnya termasuk dalam kategori al-ilmu daruri adalah ilmu yang bisa diketahui dengan badihatul akal. Sesuatu yang bisa diketahui dengan badihatul akal. Badihatul akal itu ya kurang lebih sama lah ya. Kurang lebih sama. Badihatul akal itu ilmu itu sudah ada dalam akal setiap orang. Ilmu itu sudah ada dalam akal setiap orang. Ya sampai sini? Ya. Dia tidak perlu melakukan nazar, tidak perlu istidlal juga, tapi bukan dari panca indera, melainkan dari standar akal setiap orang. Misalnya satu lebih besar dari sepotong, atau sepotong lebih besar dari satu. Itu kan badihatul akal. Jelas ya? Nah, ini juga ilmu yang waqi' bi badihatil akal, ya, ilmu yang didapatkan langsung dari akal, yang tentunya akal yang sehat gitu ya. Badihatul akal yang mana ini merupakan kesepakatan bainal uqala. Nah, ini yang penting. Jadi bukan sekedar akal, tapi akal ini semua orang yang punya akal sepakat dengan ini. Ya. Makanya di sini kita keluarkan masalah-masalah akidah yang masalahnya mutakallimun ya, yang mereka mengatakan mazhab mereka ini masuk akal, tapi kenyataannya al-uqala di tengah mereka sendiri berbeda pendapat. Bukan itu. Itu berarti bukan badihatul akal. Badihatul akal adalah semua orang yang berakal sepakat dengannya. Jelas ya? Nah, sudah ya? Saya kita katakan tadi, al-kul akbaru minal juz'. Satu bagian lebih banyak dibandingkan sepotong. Apalagi? Misalnya abdidan la yajtami'an wa la yartafi'an. Dua perkara yang saling bertolak belakang tidak akan mungkin ada di waktu yang sama dan terangkat di waktu yang sama pada satu benda yang sama. Misalnya matahari dan bayangan, sinar matahari dan bayangan tidak akan mungkin berkumpul pada satu benda di waktu yang sama, ya kan? Nggak mungkin, karena matahari dan bayangan beridan. Nah, bertolak belakang. Udah ya? Ini ilmu apa? Ini ilmu daruri. Ini ilmu ad-daruri. Nah, qala rahimahullah. Nah, kemudian di sini penulis rahimahullah tidak menyebutkan satu ilmu daruri yang lain, yang juga bukan ilmu daruri dia ya. Atau apa? Nantilah dia masuk ke sini ya. Qala rahimahullah. Berikutnya wa ammal ilmul muktasabu fa huwa al-mawqufu ala an-nadari wan nadharu huwa al-istidlal. Kata beliau rahimahullah, apa di situ? Apa matanya itu? Wa ammal ilmu al-muktasab, terus bahwa ma yaqa'u an-nadhari wa istidlal, terus seperti di sini beda ini. Wal ilmu daruri
Fahuwa terus ma yaqau gitu. Fahuwa ma yaqau an-nadharin wastidlal. Oh iya, misalnya. Adapun ilmu al-muktasab, ya, dikenal juga dengan ilmu nadhari. Ilmu an-nadhari. Nah, ilmu nadhari kata beliau rahimahullah, dia adalah ilmu yang mauquf ala nadhar. Ilmu yang yaqa an-nadhar. Ilmu yang didapatkan melalui proses nadhar dan istidlal. An-nadharin wastidlal. Misalnya hukum matematika, ya, yang sifatnya fix, yang pasti sudah ya, 1 kali 1 2, 1 kali tambah 1 2, ya, 1 kali 3 3 dan seterusnya. Ini apa? Ini sifatnya nazar istidlal. Nazar apa? Istidlal. Tentunya kita walaupun pada akhirnya menghafal, tapi kita tahu dari mana asalnya. Kenapa 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5, sebenarnya kan? Nah, kenapa kita sama dengan 5? Tentu saja ada proses nazar berjalan di kepala secepat apapun, kan begitu. Nah, karena melalui proses nazar istidlal. Atau misalnya ada orang ngetuk-ngetuk kayak tadi ya. Kita mau tahu siapa ini. Dengarkan suaranya, ininya. Kita tartib, kemudian apa? Oh, pulang. Nah, masuk dalam kategori ilmu nadhari, ya. Dan sebelumnya ilmu nadhari juga dia yufidul ilm, yufidul yaqin. Yufidu apa? Al-yaqin. Sama seperti ilmu daruri, bedanya ya. Bedanya tadi, kalau ilmu daruri lebih kuat ya, karena lam yaqa an-nadhar istidlal, sementara ilmu nadhari yaqa'u an-nadhari istidlal. Tapi sama-sama yufidul ilm al-yaqin. Yufidu al-ilm al-yaqin. Nah, contoh misalnya qabul khabaril wahid. Qabul khabari al-wahid. Menerima kabar satu orang. Nah, menerima kabar satu orang. Misalnya, mengapa para sahabat percaya dengan Nabi Muhammad SAW? Ya kan? Kenapa para sahabat beriman dan percaya kepada Nabi SAW? Satu orang. Apakah langsung mereka pastikan 100% ilmunya beruri dalam hati mereka? Kan begitu? Tidak. Tapi ada proses nadhar. Ada proses apa? Nadhar. Dalam artian, misalnya sebagian sahabat ada yang masuk Islam karena melihat apa? Mukjizat. Oh, mukjizat ini tidak mungkin terjadi kalau gini, kan begitu ya? Ada, kita tidak ingkari. Bukan cuma itu sebab satu-satunya sebagaimana kata Mu'tazilah. Ya kan? Mukjizat iya. Mengetahui kerasulan Nabi Muhammad SAW melalui mukjizat itu nadhari. Ya kan? Ya. Kemudian ada sahabat yang lain misalnya mengakui kebenaran Nabi SAW lewat akhlaknya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Dia mudah berkawan, dia tahu betul, ya kan? Dengan melihat ini orang jujur, tidak pernah gini, ya kan nadhar. Kalau dia bilang begini pasti benar. Udah, itu kan nadhar namanya. Kenapa? Karena tidak semua ada orang mengatakan saya nabi langsung dipercaya oleh mereka. Oleh sahabat kan tidak mungkin. Itu bukti bahwasanya mempercayai seorang itu nabi membutuhkan nadhar, bukan sekedar ucapan dia gitu. Bukan sekedar ucapan dia saya nabi langsung dipercaya. Mereka pasti butuh bukti. Ya kan begitu. Nah, bukti-bukti ini kan mereka susun menjadi, itu namanya apa? Nadhar. Mereka susun menjadi bahwa kalau begitu dia nabi gitu. Jelas. Setelah fix dia nabi, ya sudah semua keluar dari mulutnya benar. Tapi dibangun setelah fix dia seorang nabi, paham ya? Dia percaya nabi, maka semua yang keluar dari mulutnya setelahnya tidak perlu lagi nadhar. Paham sampai sini? Tidak semua sabda nabi apa yang beliau ucapkan kemudian dinadhar terus, enggak. Paham? Ya, enggak lagi. Kenapa? Karena ketika dia seorang nabi, ilmu yang didapatkan oleh sahabat dari Nabi Muhammad SAW ilmu daruri. Kenapa? Mereka dengar langsung, mereka lihat langsung. Bukan lagi apa? Nadhar. Karena ini nabi sudah pasti jujur. Maka ketika beliau bersabda apapun tidak ada lagi nadhar dalam ucapan dalam membenarkan ucapan. Itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jelas ya?
sampai pada masalah Mi'raj yang ma'ruf kisahnya kan, masalah Mi'raj. Langsung percaya karena begitulah konsepnya. Kalau dari awal kamu percaya dia nabi, ngapain kamu tidak percaya masalah kayak gini ketika diucapkan? Kan begitu. Baik. Jadi dari asal kita tidak mengingkari, tentu saja ada orang datang-datang, saya rasul, saya nabi. Kan tidak mungkin langsung percaya kan? Tidak mungkin dia ilmu daruri gitu. Iya. Pasti ada yang mereka gunakan dalam benak mereka. Sepanjang Abu Bakar langsung percaya, Khadijah langsung percaya. Kan dikatakan, Khadijah kan engkau tidak mungkin dihinakan oleh Allah, la yukhzik Allah karena kamu begini, kamu begini, kamu begini. Ini kan apa? Ini nazar dan tafakkur. Nah, gitu. Lihat sampai sini. Wallahu a'lam bis-shawab. Sudah. Kemudian walaupun demikian, itu bukan berarti, perhatikan, itu bukan berarti bedakan masalah ini dengan masalah tidak sah mengimani Nabi SAW kecuali harus proses nazar. Enggak benar. Bedakan itu. Lihat ya. Karena banyak orang yang masuk Islam di zaman Nabi SAW tidak melalui proses nazar dan istidlal, hanya mengikuti kepala sukunya, ya kan, pemimpin kampungnya. Pemimpin kampungnya masuk Islam, ya semua masuk Islam. Pemimpin kampungnya bilang dia Nabi, itu semua langsung bilang Nabi. Itu sama masalah. Ya, jadi suku-suku pedalaman, suku-suku yang ini. Jadi dibedakan antara dua masalah ini. Dibedakan antara dua masalah ini. Jadi menerima kabar satu orang yang terpercaya itu apa? Ilmu nabari. Ya. Baik. Tabi'in ketika mengatakan mendengar sahabat berkata, qala Rasulullah SAW. Apakah ini ilmu daruri atau ilmu nabari? Tabi'in mendengar sahabat berkata Rasulullah SAW bersabda demikian. Terus tabi'in percaya. Itu nabari atau daruri? Dua-duanya? Enggak ada ilmu dua-duanya. Nabari, iya. Ilmu nabari atau ilmu muktasab. Karena mereka tahu siapa sahabat, tahu orangnya, tipikalnya gimana kan begitu, kejujurannya. Ini kan semua membangun. Jadi nazar itu adalah menggunakan informasi yang sudah ada untuk mengetahui informasi yang tidak ada kan begitu. Itu simpelnya nazar itu. Tafakkur adalah apa? Tartibul ma'lumat ya liwusulin ila al-majhulat. Ya, intinya begitu. Menyusun sesuatu yang sudah diketahui untuk sampai kepada sesuatu yang belum diketahui, untuk kita cari tahu yang belum kita ketahui. Baik. Sudah. Nah, termasuk dalam kategori ilmu muktasab adalah tadi ilmu nabari adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khabar ahad yang yahtaf bil qara'in. Nah, masuknya di sini. Khabar ahad yang muhtaf bil qara'in. Sudah belajar dalam nabar dalam Nukhbatul Fikr. Khabar ahad asalnya yufidu dhon. Nanti akan datang martabat dhon. Ya kan? Martabat dhon nanti akan datang. Khabar ahad asalnya yufidu dhon. Dan ini pendapat jumhur ulama. Tapi khabar ahad ini bisa yufidul ilm, walaupun ilmunya tetap saja bukan ilmu daruri, ilmu nabari. Khabar ahad ini bisa yufidul ilm an-nabari kalau ada qara'in. Apa qara'innya yang pertama? Dengar pelajaran mustalahnya. Qara'in yang pertama adalah kalau diriwayatkan oleh asy-syaikhan aw ahaduhuma, ya. Riwayat Bukhari Muslim atau salah satu dari keduanya. Kenapa? Yufidul ilmu an-nazari ada nazar. Oh, ini hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Bukhari kayak gini orangnya, Muslim kayak gini orangnya. Imam jalalahnya dalam ilmu ini, ketatnya syarat mereka dalam sahih, pasti kalau mereka berdua riwayatkan atau diriwayatkan oleh salah satunya fix ini. Dipastikan Nabi SAW bersabda. Kan begitu. Jadi ada tertib maklumat, mentertib sesuatu yang sudah kita ketahui. Untuk sampai pada kesimpulan riwayat Bukhari Muslim atau salah satunya yufidul ilm an-nazari. Tentu saja kecuali segelintir hadis yang diperselisihkan itu dikeluarkan dari asal, nggak masuk. Baik. Apalagi
Misalnya hadisnya musalsal bil a'immah. Musalsal bil a'immah. Misalnya dari Anas bin Malik dari Az-Zuhri. Az-Zuhri meriwayatkan darinya hadisnya diriwayatkan dari Anas bin Malik. Meriwayatkan dari Anas bin Malik Az-Zuhri. Az-Zuhri meriwayatkan darinya Sufyan bin Uyainah. Ya, Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari dia Al-Humaidi. Al-Humaidi meriwayatkan dari dia misalnya siapa? Imam Al-Bukhari. Baik. Sudah ini Imam Bukhari, Al-Humaidi, Ibnu Uyainah, ya, Az-Zuhri, Anas. Nah, ini bisa dipastikan ini. Jelas? Ini sanadnya sahih semua sudah fix. Ini apa? Tentu saja musalsal bil a'immah kemudian lam yakun apa? Walam yakun ghariban. Misalnya ada jalan yang lain mendukung. Nah, ada jalan yang lain mendukung. Maka ini juga yufidul ilman nadhari. Yufidul ilman ini dibahas dalam mustalah al-hadis ya. Masalah khabar ahad al-muqtab bil qara'i. Baik. Sudah, ini ilmu an-nadhari. Allahu a'lam bis-shawab. Dikenal juga dengan nama ilmu al-muktasab. Nah, sekali lagi perlu diperhatikan ya, ahamiyah, urgensi mengetahui maratibul idrak ini. Karena orang yang berbicara dalam ilmu fikih, dia tidak paham maratibul idrak, kacau gitu. Kacau. Seperti yang terjadi kita zaman sekarang. Menjadikan masalah-masalah fikih itu ke dalam ilmu apa? Ya, masuk dalam ada yang menjadikan ilmu nazari, bahkan ada yang menjadikannya sebagai ilmu apa? Daruri gitu. Ya. Nah, jadi ini hal yang menimbulkan kekacauan dari awal ketika dia tidak paham perbedaan setiap madarikul ilm, tingkatan-tingkatan ilmu tersebut. Baik. Sudah. Qala rahimahullahu taala wan nadharu huwal fikru fi halil manzur fihi wal istidlal talabud dalil. Ini sinonim ya. Nadhar sama istidlal kurang lebih sama kan. Kata beliau rahimahullah, an-nadhar itu berpikir tentang keadaan objek yang dipelajari, yang manzur fihi. Sementara istidlal mencari dalil. Nah, ucapan penulis rahimahullah di sini zahirnya menunjukkan bahwa nazar lebih umum dibandingkan istidlal. Ya. Nazar lebih umum dibandingkan istidlal. Nah, kenapa? Karena salah satu bentuk nazar, ya, salah satu bentuk nazar adalah istidlal. Kemudian di sini juga beliau menyatakan bahwa nazar itu nazar dan fikir sama. Di mata di situ apa? An-nazar huwa al-fikru. Nah, berarti nazar al-fikr sama. An-nazar huwa al-fikru fi halil manzur fihi. Sudah ya? Jadi an-nazar adalah al-fikr. Ya. Berpikir mengenai keadaan al-manzur ini, keadaan objek itu. Misalnya ada sesuatu yang kita mau cari tahu, al-manzur ini, kita mau cari tahu. Sesuatu yang kita belum tahu, kita mau tahu. Terus kita bertafakur tentang itu. Bertafakur tentang itu, berpikir tentangnya. Bagaimana caranya untuk mengetahui sesuatu tersebut? Baik. Nah, salah satu cara nazar ada namanya istidlal. Cari-cari dalil, cari petunjuk supaya bisa sampai ke sana. Supaya bisa sampai ke sana. Nah, misalnya ketika ada soal matematika, operasi perhitungan matematika misalnya. Kita mau tahu apa jawabannya. Maka jawaban ini apa? Maka soal ini namanya apa? Al-manzur. Kita mau tahu jawabannya kan? Kita tidak tahu ini hasilnya apa. Ini al-manzur fi. Kemudian kita tafakur, melakukan apa? Melakukan nazar, ya. Dan di antara cara nazar adalah istidlal, mencari dalil, mencari petunjuk, ya. Karena dalil di sini bermakna dal, yang menunjuki, isim fa'il. Dan ya bermakna dal.
Ya. Kita mencari petunjuk yang bisa menunjukkan kepada kita hasilnya, jawaban dari pertanyaan ini, dari operasi perhitungan matematika ini. Nah, oh ini di sini kali-kalian, di sini tambahan, di sini akar, di sini ini. Nah, kita hitung satu-satu, kita gunakan satu persatu. Kalau penambahan begini, kalau perkalian begini, kalau pembagian begini, kalau akar kayak gini, dan seterusnya. Kalau kuadrat begini. Itu namanya apa? Talabud dalil. Sampai kemudian akhirnya kita mendapatkan hasilnya. Iya. Kata beliau rahimahullah, wal istidlal talabud dalil. Istidlal itu mencari dalil. Dan dalil itu adalah apa? Adal. Yang menunjukkan kepada tujuan kita, apa yang kita inginkan. Nah, kalau ada seorang bertanya misalnya, apa hukumnya berkumur-kumur dalam wudu? Nah, ini kita nggak tahu. Maka ini menjadi manzur fihi. Itu kita nggak tahu. Nah, maka kita berpikir tentangnya, nazar terhadapnya. Bagaimana nazar? Apa kita katakan tadi nazar? Tartib al-ma'lumat, ya, liwusul ila apa? Ya, al-majhulat. Maknanya secara umum seperti itu. Mentartib sesuatu yang kita sudah tahu untuk apa? Sampai pada sesuatu yang tidak kita tahu. Itulah namanya istidlal. Istidlal kan mencari dalil, mencari petunjuk. Misalnya, kumur-kumur nggak tersebut dalam ayat Quran. Saya tahu. Para ulama menyatakan rukun wudu itu semua yang ada dalam ayat wudu. Kumur-kumur nggak ada dalam wudu. Nah gitu. Ini kan saya tahu. Oh kalau begitu kumur-kumur tidak wajib. Ya kan? Tidak wajib. Apa hukumnya sunnah? Kenapa? Salah satu yang saya ketahui juga dalam wudu cuma ada wajib sama sunnah. Nah, ini maklumat semua kita urutkan. Kita mulai dari dalam mengurutkan ini juga penting, jangan sampai terbalik-balik. Itu dipelajari dalam ilmu mantik, mana yang duluan, mana yang belakangan, ya. Sudah sampai sini. Misalnya kita bilang dalam wudu amalan itu cuma dua, kalau bukan wajib sunnah. Ini yang pertama. Terus kita bilang ulama mengatakan dalam semua kewajiban dalam wudu tersebut dalam ayat wudu. Ini yang kedua, ya kan? Yang ketiga, kumur-kumur enggak tersebut dalam wudu. Baik, ini mukaddimah yang ketiga. Lahir nanti ya apa? Hasilnya apa? Kalau begitu kumur-kumur tidak wajib, dia sunnah. Nah, itu namanya nazar. Mentartib sesuatu yang sudah kita tahu sebelumnya untuk mendapatkan sesuatu yang kita tidak tahu sebelumnya. Baik. Nah, itulah namanya istidlal. Yang kita lakukan tadi itu namanya apa? Istidlal. Talabud dalil. Kita mencari petunjuk. Mencari petunjuk. Baik. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi al-fikr atau an-nazar tartib umurin ma'lumah lil wusuli ila umurin majhulah. Nah, kemudian di sini perlu diketahui bahwa definisi istidlal yang beliau sebutkan, istidlal talabud dalil, ini inda al-usulin. Adapun indal fuqaha, istidlal itu mereka itlaqkan untuk dalil itu sendiri. Di kalangan fuqaha kata istidlal diitlaqkan untuk dalil itu sendiri. Makanya kalau antum baca buku-buku fikih disebutkan wastadallu biqaulihi ta'ala. Dia beristidlal. Apa maksudnya beristidlal? Dalilnya adalah bukan mereka mencari talabud dalil, bukan. Itulah dalilnya. Jadi di urufnya fuqaha kata istidlal itu bermakna dalil itu sendiri. Bermakna dalil itu sendiri. Nah, wallahu a'lam bisawab. Maka istidlal talabud dalil ini inda al-usuliyyin. Qala rahimahullah wa dalilu huwal mursyidu ilal matlub. Dalil adalah al-mursyid yang memberikan petunjuk kepada apa yang dituju. Kepada apa yang dituju. Nah, ini ad-dalil. Di sini beliau rahimahullahu taala mendefinisikan dalil kepada bahwa dalil adalah al-mursyid ilal matlub. Semua perkara yang mengantarkan kita kepada apa yang kita inginkan.
Nah, definisi dalil yang disebutkan di sini sejalan dengan definisi dalil indal usuli, indal fuqaha. Indal fuqaha. Karena menurut fuqaha, apa saja yang bisa mengantarkan kita kepada jawaban sesuatu itu namanya apa? Dalil. Mau ayat Quran, mau hadis mutawatir, mau hadis ahad, muhtah bil qara'in atau hadis ahad biasa, bahkan walaupun qiyas, ucapan sahabat, ya. Nah, qaulus sahabi, hadis yang dhaif, apapun itu, yang penting bisa mengantarkan kepada jawaban, maka apa? Mereka katakan itu dalil. Nah, ini definisi dalil indal fuqaha. Adapun di kalangan mutakallimun, mereka mengatakan atau mengitlaqkan dalil untuk sesuatu yang sifatnya qat'i. Yang sifatnya qat'i. Pasti 100% benar gitu, mengarahkan kepada yang dituju. Adapun kalau sifatnya dhanni, mereka menamakannya amarah. Mereka menamakannya apa? Amarah. Ini mustalah saja, supaya bisa dipahami. Jadi dalil di kalangan fuqaha a'am, lebih umum, mencakup dalil yang qat'i maupun dalil yang dhanni. Dalil yang pasti maupun dalil yang belum pasti. Sementara di kalangan mutakallimun, dan ini banyak karena disebutkan dalam buku-buku ushul fikih, dalil itu mereka itlaqkan untuk yang qat'i. Sementara yang dalilnya yang tidak qat'i mereka katakan amarah, bukan dalil. Maka definisi dalil yang beliau sebutkan di sini sejalan dengan definisinya apa? Fuqaha. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kemudian menjadi iskal sebenarnya karena beliau menyebutkan dalil di pembahasan apa? Ilmu muktasab, apa ilmu daruri sama ilmu muktasab. Itu kan sifatnya qat'iyah, sifatnya qat'i. Nah, tapi beliau menggunakan kata apa? Dalil. Ya. Makanya beliau menggunakan kata dalil. Tapi ketika mendefinisikannya, definisinya kayak definisinya fuqaha. Ya, al-mursyid ilal matlub secara umum, mau yang qat'i maupun tidak. Padahal ini beliau lagi membahas ilmu ini, masih membahas ilmu. Ya. Lama tapi. Sudah, ini selesai pembahasan terkait dengan al-ilm. Qala rahimahullah. Sekarang idrak yang kedua, adh-dhann. Qala wa dhannu tajwizu amrayni ahaduhuma azharu minal akhar. Adh-dhann adalah tajwizu amrayn, pembolehan dua perkara. Ini ada dua perkara yang sama-sama memungkinkan benar, tapi salah satunya ada yang lebih menonjol dibandingkan yang lain. Maka yang lebih menonjol ini namanya apa? Madhnun. Ya, itu yang kita sangkakan, duga kuat sebagai yang benar. Lawannya al-akhar itu namanya al-waham, al-mawhum, yang diduga dengan dugaan kecil. Nah, ini adh-dhann. Adh-dhann di kalangan usuliyin, seperti yang disebutkan di sini, dia martabah, di bawahnya al-yaqin, di bawahnya al-ilm, di atasnya syak. Di atasnya syak. Ini indah al-usuliyin, kalangan mutakallimin. Wa illa dalam nusus syara', dhann itu am, lebih luas. Ya. Dhann dalam nusus syara' lebih umum. Bisa mencakup keyakinan, bisa mencakup keraguan-raguan. Dhann. Misalnya dhann yang bermakna yakin, bermakna ilm. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, tentang orang beriman. Mereka yang dulu berjumpa dengan Rabb mereka. Tidak mungkin di sini dugaan besar. Tidak mungkin. Orang beriman masa menduga dengan dugaan besar hari kebangkitan, kan tidak mungkin. Maka dhann di sini bermakna al-ilm. Ada juga dalam nas secara dhann bermakna asyak, ragu-ragu. Misalnya
Inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin. Ucapan orang-orang kafir. Kami tidak menduga kecuali dugaan saja. Kami enggak yakin. Begini bukan dhon. Syak. Nah. Sudah ya? Jadi dalam urf asy-syara' lebih umum. Ya, lebih umum. Sementara demikian pula di kalangan usuliyin. Di kalangan fuqaha maksud saya apa? Di kalangan fuqaha. Di kalangan fuqaha kata dhon itu juga lebih umum, mencakup syak. Mencakup apa? Asyak. Ragu-ragu. Nah, bisa mencakup syak juga. Sudah ya? Baik. Tapi di sini dalam pembahasan di kalangan usuliyin, mutakallimin, mereka mengatakan bahwa dhon itu tajwizu amrayni ahaduhuma azharu minal akhar, yakni apa? At-taraf ar-rajih bainal ihtimalain. At-taraf ar-rajih bainal ihtimalain. Itu definisi ad-dhon. At-taraf ar-rajih baina atau min al-ihtimalain. Sisi yang lebih rajih dari dua kemungkinan yang ada. Itu ad-dhon. Contohnya angin kencang, awan mendung, ada petir. Ini apa? Dhon mau hujan. Ya. Apakah ada kemungkinan tidak hujan? Ya, ada juga. Ya, kadang mendung tidak hujan gitu. Ada ihtimal. Tapi dari tanda-tandanya kelihatan bahwa hujannya lebih dominan. Ya, yakni kemungkinan hujan lebih besar. Itu namanya apa? Dhon. Nah, namanya apa? Dhon. Baik. Udah ya? Dari sini kita bisa mengetahui kalamnya penulis rahimahullah tajwiz. Dhon adalah pembolehan. Ini kurang tepat ya. Karena dhon itu bukan pembolehan. Bukan pembolehan. Tapi dhon itu adalah yang rajih dari dua ihtimal tersebut. Maka di sini ya tarifnya beliau membagi tasamun ya. Nah, kata beliau dhon adalah pembolehan dua perkara di mana salah satunya lebih besar lebih kuat dibandingkan yang lain. Nah, kita bilang dhon itu bukan pembolehannya. Yang dhon itu yang itu ahaduma abhar. Ya, yang rajih atau rajih itu yang dhon. Adapun tajwiz amrain itu bukan dhon. Baik, wallahu a'lam bishawab. Laba. Nah, dari mana kita bisa mengetahui sesuatu itu dhon? Dari mana apa bukti indikator yang menunjukkan bahwa sesuatu yang kita idrak, yang kita ketahui itu dhon? Bagaimana cara membedakan yakin al-ilmu dengan adhon? Bagaimana? Baik, ada orang mengatakan saya tahu ini, saya mengetahui hukumnya ini. Dari mana kita tahu? Dari mana kita bisa mengetahui bahwa pengetahuan dia terhadap informasi itu berupa hukum? Misalnya dia tahu bahwa ini membatalkan wudu, ini tidak membatalkan wudu. Tapi dari mana kita tahu bahwa pengetahuan dia bahwa ini membatalkan wudu atau ini tidak membatalkan wudu? Itu ilmu atau dhon? Jelas ya? Nah, kalau ilmu sudah kita ketahui, itu kamu tahu dengan panca indera enggak bahwasanya misalnya makan daging onta membatalkan wudu? Enggak dari panca indera. Dengan khabar mutawatir? Enggak juga, tidak ada khabar mutawatir tentang itu. Ya, dengan khabar ahad muhtah bil qara'in? Enggak juga. Dengan badihatul akal? Enggak juga. Baik? Enggak juga. Nah, kalau begitu pengetahuan kamu tentangnya bukan apa? Bukan ilmu. Pertanyaan berikutnya, kira-kira itu pendapat kamu tidak ada kemungkinan berubah? Ya, tidak ada kemungkinan berubah. Ada nggak kira-kira kemungkinan berubah? Kalau misalnya ada guru datang kepada kamu membawakan argumen yang kamu anggap lebih argumentatif gitu ya, lebih kuat argumennya, kira-kira kamu tinggalkan nggak pendapatmu? Dia bilang apa? Iya, saya akan tinggalkan.
Kita kan mengikuti dari ini lebih kuat ya kita tinggalkan. Kalau memang lebih kuat, nah itu berarti apa? Zon. Berarti keyakinan kamu terhadap hukum ini sekarang atau pengetahuan kamu terhadap hukum bahwa makan daging onta misalnya, ya apa membatalkan wudhu. Sekarang kamu betul-betul yakin gitu. Tapi ketika ada kemungkinan kamu bisa tinggalkan, itu berarti bukan yakin, bukan ilmu. Itu namanya zon. Kenapa? Karena al ilmu la yaqbalur rujuk. Ini indikatornya. Ilmu itu tidak menerima yang namanya rujuk, berubah, menarik kembali keyakinannya. Enggak. Ketika seorang menyangka dia sampai dalam taraf ilmu, kemudian ternyata dia tinggalkan, itu berarti dari awal itu zon, bukan ilmu. Itu klaim dia saja bahwa ini ilmu. Ingat, ilmu di sini bermakna ya, yakin ya, bermakna yakin. Ketika ada ihtimal dia akan tinggalkan sekecil apapun ihtimal tersebut, tetap itu bukan apa? Ilmu. Kenapa? Karena al ilmu yufidu al yakin atau tidak, yufidul qata atau tidak, yufidul qata. Tidak mungkin ada salahnya. Nah, ketika ada kemungkinan kamu tinggalkan sedikit apapun, berarti ada kemungkinan itu salah sekecil apapun. Berarti bukan yufidul qata, bukan yufidul ilm, itu dhann. Baik, itu ya. Ini indikator penting. Jadi kalau ada orang saya percaya, saya yakin ini yang benar. Ya. Ya, ini pendapat. Ya. Kita tanya, yakin atau zon? Dia bilang yakin. Baik, kalau datang orang yang lebih berilmu, menyampaikan dan membantah semua, anggaplah ada gitu. Kira-kira kamu tinggalkan enggak? Oh ya, saya akan tinggalkan. Ya kalau begitu itu zon. Baik, ini salah satu indikator mengetahui itu zon, yaitu apa? Yaqbalur rujuk. Dia bisa tinggalkan pendapat itu. Dia bisa rubah pendapatnya. Indikator lain. Baik, dia bilang makan daging unta membatalkan wudu. Saya bilang ada juga kok ulama lain yang mengatakan tidak batal wudu. Ya kan? Ada juga ulama lain yang mengatakan makan daging unta tidak membatalkan wudu. Nah, kamu yakin enggak 100%? Yakin katanya, yakin. 100% yakin. Nah, saya bilang ulama itu juga, orang itu juga berpendapat 100%. Nah, kalau kamu yakin 100%, dia yakin 100%. Berarti kan dua-duanya apa? Ini mimpi nuzum namanya. Ya. Berarti dua-duanya, anggaplah dua-duanya kalian yakin 100%. Berarti apa? Dua-duanya ilmu yang yufidul qata, ya kan? Sementara tidak mungkin ada dua perkara yang qat'iyat yang bertentangan, mustahil secara akal. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kan begitu. Jadi qat'iyat tidak akan mungkin bertentangan satu sama lain, tidak mungkin. Al-qat'iyat ini sama seperti diddan tadi, tidak mungkin berkumpul sama tidak mungkin terangkat pada sesuatu, tidak mungkin. Qat'iyat juga sama, tidak mungkin ada dua qat'i berada pada satu perkara yang sama. Sampai sini, dan tidak mungkin qat'i itu apa? Tidak mungkin ada qat'i yang berkumpul pada satu persamaan dan saling bertentangan, enggak. Maka ketika terjadi pertentangan, itu menunjukkan masing-masing hanya zon, tak mungkin ilmu. Maka indikator yang kedua untuk mengetahui itu qat'i, indikator kedua untuk mengetahui itu dhanni adalah adanya khilaf yang mu'tabar, tentu saja. Karena tidak semua khilaf itu mu'tabar. Ketika satu permasalahan ada khilafun mu'tabar di situ, maka apa? Itu menunjukkan zon, dugaan. Jelas sampai sini ya? Baik, ini dua indikator penting. Nah, ini makanya perlu diperhatikan. Karena konsekuensinya akan berbeda. Orang yang mengingkari al-ilmu, mengingkari yang qat'iyat, ini mengkafirkan. Seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya. Mengingkari umur atau amran qat'iyan itu mukafir. Perkara yang mengkafirkan. Tapi mengingkari perkara yang madhnun, ya enggak masalah gitu. Ya, tidak melanggar. Apalagi kalau dia seorang mujtahid. Idza ijtahada al-hakim fa akhta fa asaba falahu ajran, ya kan? Dapat dua pahala, wa in akhta falahu ajrun wahid.
Sudah. Ini penting terkait dengan masalah dzan ini. Sudah, jadi indikator sesuatu itu dzan. Kalau tadi kita sudah dapati dari mana cara kita mengetahui sesuatu itu ilmu nadhari atau ilmu daruri. Kita sudah sebutkan. Nah, ini dzan, dari mana kita bisa tahu sesuatu itu dzan? Ada dua indikator yang penting. Yang pertama apa tadi? Yaqbalur ruju', dan yang kedua apa? Wujudu al-khilaf al-mu'tabar. Adanya khilaf yang mu'tabar. Dari sini kita bisa pahami para ulama mengatakan bahwa masalah fikih itu sifatnya dhanniyat. Ya, jelas sekali. Kita sudah paham. Semua orang yang belajar fikih dengan benar pasti akan tahu bahwa ilmu fikih itu sebagian besarnya apa? Dhanniyat. Sebagian besarnya dhanniyat. Makanya ketika mereka mendefinisikan fikih adalah apa? Ma'rifah. Mereka mengatakan ma'rifah di sini apa? Adh-dhann. Jelas? Ma'rifah di sini adalah adh-dhann, karena mereka tahu betul fikih itu sifatnya dhanniyat. Secara global kebanyakannya. Nah, sudah ya? Dengan bukti yang sudah kita sebutkan tadi, adanya rujuk, dan rujuk itu menunjukkan tadinya kamu nggak yakin karena kamu bisa tinggalkan, dan adanya khilaf. Ini karena kalau dua orang yang khilaf sama-sama mengatakan saya qat'i, itu mustahil, tidak mungkin ada dua qat'iyat bertentangan, tidak mungkin. Allah itu Tuhan, satu-satu pencipta satu-satunya, dengan ada pencipta lain selain Allah, itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin dua-duanya apa? Nah, karena itu tidak mungkin semua agama benar, tidak mungkin, mustahil. Karena kalau semuanya benar berarti semuanya qat'i. Tidak mungkin qat'iyat bertentangan. Jelas ya? Tidak mungkin qat'iyat bertentangan. Nah, Allah Ta'ala pencipta adalah perkara yang qat'i, yang lainnya batil. Nah, maka khilaful adyan, pertentangan, perbedaan antara agama itu bukan khilaf yang mu'tabar ya. Oh, ada perbedaan antara agama. Khilaf berarti masalah agama kebenaran Islam juga sifatnya dhon. Enggak. Karena khilafnya ghairu mu'tabar. Dari mana kita tahu khilafnya mu'tabar atau tidak? Ya, kembali ke masalah awal. Kita melihat apa? Istidlal, proses istidlal dan nazarnya mu'tabar atau tidak. Karena dalam agama kita, dalam pembahasan ilmiah itu yang penting adalah metode, baru kemudian hasil. Lihat sampai sini. Yang penting adalah metode, baru hasil. Kalau metodenya benar, insya Allah aman, walaupun hasilnya keliru. Tapi kalau metodenya salah, ya salah, walaupun hasilnya benar. Orang awam meyakini keyakinan seperti orang berilmu. Apa caranya taklid? Ya nggak masalah. Taklid ini cara yang dibenarkan, ya kan? Cara yang dibenarkan. Maka selama caranya benar, ketika dia meyakini yang benar juga bagus. Nah, makanya terkadang dalam masalah-masalah tertentu taklid diberikan uzur. Ketika dia salah gara-gara taklid, mazur, nggak masalah. Karena dia mengikuti orang yang dianggap benar. Ya, ala kulli hal, tidak perlu kita panjang lebar ke sana ya. Intinya adalah mengetahui perbedaan antara ilmu dengan dhon ini penting. Yang banyak orang di zaman belakangan tidak bisa membedakan dua hal ini. Makanya lihat, ini dijadikan sebagai pengantar dalam ilmu usul fikih. Maka boro-boro mau berbicara masalah fikih, orang yang tidak paham masalah ini, perbedaan masalah ini. Baik. Qala rahimahullah wa syakku tajwizu amrayni la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar. Yang namanya keraguan, syak 50-50 ya, yaitu ihtimal amrayn, adanya kemungkinan dua perkara, tapi la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar. Tidak ada yang lebih dominan di antara keduanya. Ya. Sudah ya?
Ini definisi syak di kalangan mutakallimin, di kalangan usuliyin. Adapun di kalangan fuqaha maka syak lebih umum. Syak itu bisa mencakup zon. Syak itu bisa mencakup zon. Misalnya kalau dalam pembahasan dalam fikih salat ya, dalam masalah sujud sahwi, ketika mereka mengatakan idza syakka al-musalli hal shalla rak'ataini aw salasa, gitu ya. Kalau orang salat syak ragu-ragu, dia sudah salat 2 atau 3 rakaat. Di sini syak di sini tidak mesti bermakna 50-50, tapi syak di sini mencakup zon, bahkan walaupun dugaan besar. Selama dia tidak yakin sudah 3, tetap 2. Jelas ya? Selama dia tidak yakin sudah 3 rakaat, maka dikembalikan ke 2 rakaat. Syak di sini bermakna apa? Adzan. Jadi syak di kalangan fuqaha lebih luas dibandingkan syak di kalangan usuliyin. Nah, Allahu a'lam bis-shawab. Syak ini yang biasa di kalangan, kalau di dalam masalah istidlal ya, di kalangan fuqaha dikatakan mau tawakuf. Tawakuf kan berarti dalilnya seimbang di mata dia. Seimbang di mata dia. Bagi dia ini dalilnya seimbang. Akhirnya dia apa? Syakka dan dia tawakuf terhadapnya. Nah, setelah itu apa? Coba aja. Baik, qablahu. Di sini apa yang beliau tidak sebutkan dari maratibul karam? Al-waham. Ya. Al-waham. Waham itu kebalikannya apa? Dzan. Ya. Dzan. Kalau dzan itu tarafur rajih, maka al-waham taraful marjuhnya. Jadi dugaan kecil. Nah, beliau tidak sebutkan di sini al-waham. Ya. Beliau tidak sebutkan al-waham di sini. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Mungkin karena sudah mafhum dipahami, yakni taksimul aqli gitu ya. Taksimul aqli seharusnya ada 5. Yakin gitu ya, dugaan besar, ragu-ragu, bodoh sudah disebutkan, tidak tahu. Berarti tinggal 1, dugaan kecil. Enggak sudah disebutkan. Ketika disebutkan apa? Adzan dipahami dari situ kebalikannya waham. Apa tadi adzan? Tarafur rajih minal ihtimalain, ya kan? Sisi yang lebih kuat dari 2 kemungkinan. Berarti al-waham apa? At-taraf al-marjuh minal ihtimalain, kan gitu. Ya. Taraf yang marjuh di antara 2 ihtimal. Baik. Sudah ya? Ini mungkin alasan wallahu alam kenapa beliau tidak menyebutkan al-waham, karena mafhum dari apa? Sudah bisa dipahami dari adzan tadi. Wallahu alam bisawab. Wa illa Biar kamu jalan atau ya. Wa illa masalah waham ini juga kadang disebutkan di kalangan fuqaha ya. Ada juga muktabarnya waham. Seperti masalah apa? Misalnya larangan perempuan haid berlalu di masjid in khawfat talwifah, ya kan? Kalau khawatir menetes. Di sini khawfa di sini mencakup apa? Al-waham. Walaupun dugaan kecil akan menetes maka diharamkan, kan gitu. Apalagi masalah talabul ma fit tayammum. Ya kan? Talabul ma fit tayammum. Kalau dia menduga ada air fi haddi fi haddi al-ghaus,
walaupun dugaan kecil wajib cari air, kan begitu, wajib cari. Ya. Walaupun fi haddi selama di haddil qaus, selama dugaan kecil ada air, wajib cari air. Kan begitu. Ini al-waham juga memiliki pembahasan atau memiliki bagian dalam ilmu fikih. Ya. Pada sebagian ahkam al-furu' al-fiqhiyah itu juga dikaitkan dengan apa? Al-waham, dugaan kecil. Nah, jadi wallahu alam, alasan beliau tidak sebutkan waham di sini karena sudah dipahami dari mana? Dari adzan. Kebalikannya kan begitu. Kalau dzan tarafur rajih min al-ihtimalain, maka al-waham adalah taraf marjuh. Baik, wallahu alam bisawab. Nah, naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa